Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di awal pagi hari ini, mengawali awal pekan di eh, akhir bulan ini, di bulan Juni 2023 ini. Kita coba untuk mereview di time frame yang besar ya. Kita coba untuk melihat di time frame weekly. Ya, di time frame weekly ini kita kembali akan lihat ya. Walaupun di hari Sabtu kemarin kita sudah memberikan sedikit ringkasan dan eh, potensi yang ke depan akan berpeluang. Kita kembali untuk mengingatkan ya buat teman-teman, karena ini menjelang akhir dari pergantian candle di time frame weekly, maka tidak ada salahnya kita juga melihat nanti di monthly-nya ya. Weekly kemarin di time frame weekly mingguan sudah kita amati satu candle hari Jumat atau terakhir satu pekan kemarin didominasi oleh seller ya, seller yang cukup kuat di sana, ada sedikit rejeksinya. Perlu diingat teman-teman semuanya, meskipun seller ini kuat, ini masih berada di wilayah koreksi ya. Sementara tren yang terdekat sebenarnya masih mengarah ke atas ya. Kita masih tunggu, kita lihat di sana ada level yang berdekatan dengan yang pernah dicetak ya. Jadi kalau kita amati akan seperti ini ya. Kemarin mungkin kita juga sudah membahas bagaimana membaca, mengenali ya potensi atau pergerakan pasar itu dari gelombang yang ada ya. Nah, kita nanti mengujinya di area ini. Area ini berada di area koreksinya. Maka ketika nanti berat untuk bergerak lebih kuat atau bergerak di bawah level psikologisnya minggu yang lalu, maka tentu berpeluang akan kembali naik. Kalau kita amati dari time frame monthly-nya ya, di time frame monthly-nya kita juga amati mencoba untuk menekan ke bawah, tapi tidak terlalu signifikan di sana ya, tidak terlalu signifikan ya. Bisa jadi nanti akan koreksi lagi, tetapi kita akan tunggu di satu pekan ke depan ini ya, di akhir bulan ini nanti akan kita lihat di hari-hari terakhir ya menjelang pergantian bulan. Nanti kita lihat terbentuknya seperti apa. Masih ada waktu sekitar 5 hari. Tentu ini masih berpeluang ya. Dia naik juga masih berpotensi, dia turun juga masih ada di sana. Masih ada peluang yang sama. Sekali lagi di time frame besar ini juga masih berada di wilayah koreksi, sementara tren yang kuat masih naik ya, meski sampai dengan hari ini harga masih di kunci atau harga masih berada di harga 1900-an, masih belum berat atau belum kuat, belum mampu untuk mencapai harga di bawah 1900-an. Kita coba untuk kembali lagi ke analisa yang hari Sabtu kemarin sudah kita sampaikan sekaligus evaluasi di sana. Kita amati dari bukaan hari ini dan yang sudah kita sedikit berikan di hari Sabtu kemarin ya. Ada potensi memang gapnya muncul, hanya saja kita belum memahami secara pastinya. Karena itu kita menempatkan posisi yang lebih dominan ke atas daripada ke bawah. Ya, dari analisa kemarin hari Sabtu silahkan dibuka kembali. Setidaknya nanti akan ada gambaran, sedikit gambaran ya berkaitan dengan bagaimana peluang yang mungkin bisa hari ini terjadi.
kita menempatkan posisi buy yang cukup dekat di sana. Kemudian hari ini ada lompatan yang lumayan ya, ada lompatan gap sedikit kemudian bergerak naik. Kita perkirakan akan menembus di 1935 ya. Kalau dia mampu nanti melewati area retracement-nya tentu akan menembus di 1935. Nah, bagaimana kita menempatkan posisi hari ini? Kalau kita belum masuk ya, buy-nya belum masuk, sell-nya belum masuk. Oke lah, kita anggap yang buy ini sudah ada sekitar 260-an ya. Yang sudah masuk di sana silahkan nanti tentukan targetnya apakah sampai di 28 atau sesuai dengan batas tingkat kecemasan dia sampai di mana kemampuan untuk menahan diri. Kemudian untuk teman-teman yang belum masuk ya, kita akan buatkan yang belum masuk atau yang belum sempat mengambil posisi, kita akan perkirakan ini masih akan bergerak naik ya, dari sisi kecenderungan akan bergerak naik. Hanya saja sekali lagi naiknya nanti kita uji dulu apakah kuat sampai di 1928 atau justru akan berbalik turun nanti di area retracement-nya. Bagi yang belum masuk, kita menempatkan jarak yang cukup jauh di sana, berada di atas retracement-nya. Kita menempatkan posisi buy di sana 1930 poin sekian ya. Kita targetkan yang terdekat nanti di 19 berapa ini? Kita targetkan di sana untuk buy-nya 1935. 1935.89. Kemudian kalau dia kuat naik, target berikutnya di mana? Kita akan cari yang masih berpeluang. Kita targetkan berikutnya di 1942. Target berikutnya kita tempatkan di 1942. Kemudian area jenuh beli kira-kira di mana? Kita akan perkirakan untuk kehati-hatian kita nanti biar tidak terjebak mengambil posisi buy di puncak-puncaknya. Kita akan perkirakan hari ini akan berkurang sedikit ya. Oke, area jenuhnya kita tempatkan di 1949 ya. Ini area jenuh di 1949.06 ya, dengan catatan tentu tidak ada news yang berdampak besar hari ini. Selanjutnya untuk posisi di bawah ya, kita tandai dulu untuk yang area jenuhnya biar nanti ada pengamatan lebih di area ini ya.
kita bisa mengamati di candle-candle terakhir dengan melihat tanda-tanda pembalikan, dengan melihat tanda-tanda penerusan di sana ya. Apakah nanti kalau dia bergerak naik masih bisa? Oh, bisa, potensi itu masih ada. Jadi area jenuh bukan berarti maksimal tidak bisa naik, bisa saja. Pasar itu peluang dua-duanya. Hanya saja kita kehati-hatian dulu di area ini biar tujuan kita tidak terjebak melawan dan mengambil posisi yang berada di puncaknya ya. Selanjutnya yang di posisi bawah kita lihat dulu yang di posisi bawah, karena ada gap di sana kita akan tunggu biar dia lewat dari gapnya ya. Kita akan tunggu lewat dari gapnya di 1920. Sell kita tempatkan di 1920.83. Apakah kita tidak bisa menempatkan posisi sell di atas karena bergerak naik? Bisa saja. Nanti kalau dia bergerak naik kan kita bisa melihat bagaimana kondisi terkini dari harga, bagaimana pola itu terbentuk dan tren yang terbentuk seperti apa. Nanti kita akan uji lagi. Satu di area retracementnya, kemudian yang kedua tentu berada di level-level terdekatnya. Sehingga kalau dia sudah tren ke atas, tentu peluang itu ada ya. Sampai di puncak di sini pun nanti bisa berpeluang memantul lagi. Jadi bukan berarti kalau ini tersentuh habis itu masuk buy lagi, jangan. Tunggu sampai betul-betul ada triggernya. Contoh misalkan dia sudah bergerak naik atau bahkan break di sana. Ini pun bisa koreksi begini. Setelah itu bisa kembali naik lagi. Sehingga betul-betul harus diamati di area-area penting itu seperti apa. Dia breakoutnya seperti apa, kemudian dia koreksinya punya trigger yang valid apa enggak, punya tanda-tanda yang kuat apa enggak di sana. Kalau tanda-tanda itu kuat muncul, yang kuat sudah muncul, maka kita uji lagi ada level enggak di sana yang bisa menghalangi nanti. Ya, sehingga trading itu betul-betul kita pertimbangkan dengan berbagai macam trigger dan petunjuknya. Nah, tentu setiap orang punya teknik sendiri, punya cara sendiri. Mungkin tidak menggunakan price action, menggunakan full di indikator dan itu nyaman, ya silahkan. Tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling bagus, dan tidak ada yang paling valid semuanya. Karena pasar itu bisa berlaku dua-duanya. Kita hanya menggunakan probabilitas ini dan kita mengujinya. Selama kita belum pernah mengujinya, jangan pernah digunakan. Meskipun katanya dia punya validitas yang tinggi. Karena yang paling baik, yang paling potensial dan paling menguntungkan adalah teknik yang kita gunakan dan kita uji dan kita sudah cocok di sana. Ya. Jadi berbesar hati saja. Ya, yang lain menggunakan teknik yang lain, kalau dia sudah oke, silakan. Kalau dia menawarkan yang terlalu berlebih, tidak usah terlalu ditanggapi ya. Karena yang memberikan propaganda, memberikan iming-iming besar, tentu ada konsekuensi yang nanti kita akan terima di sana. Kita lanjut di posisi bawah. Ya, selnya kita tentukan di 1920 ya. Targetnya nanti yang terdekat di area ini ya, nggak usah terlalu jauh ya, sekitar 19.15. Ini target yang terdekat dulu. Target yang pertama kita tempatkan di 1915.99. Kemudian berikutnya ketika dia mampu menembus dan masih kuat, kita menempatkan target yang lebih besar lagi yang berpotensi di sana, yakni di 1910. Di 1910.
Nah, di sini nanti juga berpeluang memantul ya. Tetapi ini belum berakhir, bisa jadi jauh lebih kuat lagi. Kita akan ukur dari range yang masuk akal untuk hari ini di kisaran berapa ini, kita lihat sisi sebelah kiri juga ya. Kita naikkan time frame-nya di H1 ya. Kita melihat apakah ada penolakan di sana. Oke, kita menempatkan posisi maksimumnya di sini ya. Kita menempatkan untuk titik jenuh jualnya ya, atau titik terendahnya yang berpotensi menjadi titik terberatnya, kita menempatkan di 1989. Ini area jenuh jualnya. Di 1899. Di area ini nanti kita akan banyak mengamati dan lebih berhati-hati mengambil posisi sell di sini ya. Karena berpeluang akan memantul, berpeluang akan kembali naik lagi. Oke, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya nanti kita bisa mengikuti dinamikanya, kita bisa mengikuti perkembangan terkininya dari harga yang terbaru ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan hari ini maksimum juga profit kita seperti hari-hari sebelumnya ya. Jangan lupa selalu terapkan manajemen risiko yang sehat. Jangan tanya di mana SL-nya karena kita sudah sering sampaikan. Silahkan menggunakan risk dan reward ratio sesuai dengan style kita ya. Kita bisa menempatkan sell dengan batasan resiko hampir sama, atau 1:1 boleh, 1:2 juga boleh. Kalau yang diminta nanti di mana TP dan SL, itu namanya tidak mau berpikir, hanya menunggu dan nanti selalu menyalahkan kalau salah. Itulah kita tidak mau menempatkan di mana SL-nya, biar kita juga ada usaha, biar ada upaya untuk mencari sendiri, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing, biar tidak hanya tinggal makan saja. Karena yang paling penting di dalam trading adalah bagaimana kita menyesuaikan, bagaimana kita mengendalikan diri dari sisi psikologi, dari sisi manajemen resikonya. Kalau itu belum tahu, maka belajar banyak lagi. Kalau belum paham, banyak belajar, baik dari buku, dari YouTube, dari media sosial yang lain, banyak. Intinya jangan nekat, jangan berspekulasi tanpa dasar, tanpa ilmu sama sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.